Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Nisa dengan NIM 2013-6054 dari Prodi Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan membuat video mengenai geografi regional Indonesia, tepatnya pada Provinsi Sulawesi Utara dan juga Provinsi Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah geografi regional dengan dosen pengampu Ibu Rahmaneli MPD. Dalam video ini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu kondisi fisik Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Yang kedua, kondisi sosial budaya dan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Dan yang ketiga yaitu flora dan fauna di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Yang pertama kita masuk ke Provinsi Sulawesi Utara. Poin pertama, kondisi fisik Provinsi Sulawesi Utara. Geografisnya, Sulawesi Utara adalah salah satu provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi, Indonesia, dan ibu kotanya terletak di kota Manado. Sulawesi Utara ini berbatasan dengan sebelah timur dengan Laut Maluku dan Samudra Pasifik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Maluku dan Teluk Tomini, sebelah barat berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo, dan pada sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Davao del Sur di negara Filipina. Sulawesi Utara terletak tepatnya pada 0 derajat lintang utara hingga 3 derajat lintang utara dan 123 derajat bujur timur hingga 26 derajat bujur timur. Serta provinsi ini merupakan salah satu daerah yang terletak di sebelah utara garis khatulistiwa. Luas Provinsi Sulawesi Utara ini adalah 15.069 km persegi, dengan persentase 0,72% dari luasnya Indonesia. Provinsi ini terdiri dari 11 kabupaten dan 4 kota. Topografinya, di Sulawesi Utara terdapat 41 buah gunung dengan ketinggian berkisar antara 1112 hingga 1995 di atas permukaan laut. Kondisi geologi sebagian besar adalah wilayah vulkanik muda, sejumlah besar berupa erupsi serta berbentuk kerucut gunung berapi aktif yang pada menghiasi Minahasa di bagian tengah, daerah Bolang Mongondo dan Kepulauan Sangihe. Secara fisiografis, wilayah Provinsi Sulawesi Utara ini dapat dikelompokkan dalam 2 zona, yaitu zona selatan dan zona utara. Dataran rendah dan dataran tinggi pada bagian selatan, yaitu dari Bolang hingga Minahasa Utara, yang mana daerah ini memiliki tanah yang cukup subur. Di bagian utara yaitu dari Pulau Miangas, Sangihe hingga ke Pulau Siau. Sungai yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama yaitu Sungai Ranopayo. Sungai ini merupakan salah satu sungai yang terkenal di Sulawesi Utara untuk olahraga arung jeramnya. Sungai ini memiliki panjang hampir 50 km. Yang kedua ada Sungai Tondano atau Sungai Manado. Sungai Tondano ini terletak di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Nama Tondano itu sendiri berasal dari nama kota Tondano, ibu kota Kabupaten Minahasa, di kota di mana sebagian aliran sungai ini. Yang ketiga ada Sungai Poigar. Sungai ini merupakan salah satu sungai dengan daerah aliran sungai yang luas di Provinsi Sulawesi Utara. Sungai Poigar yang tepatnya berada di antara Kabupaten Bolang Mongondo dan Minahasa Selatan. Sungai dengan luas daerah aliran sungai terbesar yaitu sebesar 382,6 km persegi yang memiliki panjang 87,2 km. Selanjutnya kita masuk ke danau. Yang pertama ada Danau Tondano, adalah salah satu danau terluas di Provinsi Sulawesi Utara, yang mana luasnya ini mencapai 4.278 hektar.
dengan ukuran sekitar 5 km dikali 11 km. Secara administratif, Danau Tondano ini berada di Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara. Yang kedua ada Danau Linong. Danau ini terletak di Desa Lahendong, Tamohon Selatan, Kota Tamohon, Sulawesi Utara. Danau ini merupakan danau vulkanik yang mengandung banyak sekali zat belerangnya. Selanjutnya kita masuk kepada Danau Moat. Danau ini terletak di Desa Modayak, Kabupaten Bolang Mongondo Timur, Provinsi Sulawesi Utara. Danau ini berada pada ketinggian sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut, serta luasnya yaitu 617 hektar. Kita masuk ke iklim. Iklim daerah Sulawesi Utara termasuk tropis yang dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan November hingga pada bulan April bertiup angin barat yang membawa hujan ke pantai utara. Sedangkan pada bulan Mei hingga bulan Oktober terjadi perubahan angin selatan yang kering. Curah hujan tidak merata dan angka tahunan berkisar antara 2.000 hingga 3.000 mm. Dan jumlah hari hujan antara 90 hingga 139 hari. Yang dengan daerah yang paling banyak menerima curah hujan adalah daerah Minahasa. Suhu udara rata-rata yaitu 20 derajat Celcius. Suhu udara maksimum rata-rata tercatat hingga 30 derajat Celcius dan suhu udara minimum rata-ratanya yaitu 20,4 derajat Celcius. Suhu atau temperatur dipengaruhi oleh ketinggian suatu lokasi dengan perhitungan setiap kenaikan 100 meter dapat menurunkan suhu sekitar 0,6 derajat Celcius. Kita masuk ke poin kedua, yaitu kondisi sosial budaya dan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Sesuai dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2020 tercatat pada bulan September, jumlah penduduk Sulawesi Utara ini sebanyak 2,62 juta jiwa. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Sulawesi Utara sebesar 140% per tahunnya. Terdapat selisih penambahan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0,12 poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 hingga 2010 yang besarnya 1,8%. Bisa kita lihat di gambar ini. Ini merupakan hasil sensus penduduk pada tahun 2000 dan ini merupakan sensus penduduk pada tahun 2010 dan ini merupakan hasil dari sensus penduduk tahun 2020. 1,34 juta jiwa atau berkisar 51,18% merupakan penduduk berjenis kelamin laki-laki dan jumlah 1,32 juta jiwa atau sekitar 48,82% merupakan penduduk berjenis kelamin perempuan. Pertumbuhan ekonomi. Ekonomi Sulawesi Utara triwulan 2 2021 tumbuh 4,89%. Dari sisi produksi, hampir seluruh lapangan usaha mengalami pertumbuhan yang positif. Dengan pertumbuhan paling signifikan dialami pada lapangan usaha penyediaan komodasi dan makan minum, yakni sebesar 70,62%. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen pengeluaran pembentukan modal tetap bruto atau PMTB, yakni sebesar 14,76%. Sumber daya alam. Yang pertama yaitu pada sektor pertambangan. Hasil tambang yang ada di Sulawesi Utara ini banyak sekali. Di antaranya ada emas, perak, tembaga, dan nikel atau titanium. Selanjutnya pada sektor pertanian dan perkebunan. Pertanian dan perkebunan di Sulawesi Utara terdiri atas tanaman pangan dan juga tanaman perkebunan seperti padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kopi, lada, dan pala. Selanjutnya yaitu pada sektor peternakan. Dalam sektor ini, Sulawesi Utara sangat berpotensi besar untuk menjadi pengekspor. Beberapa hasil peternakan tersebut adalah sapi potong, kambing, babi, ayam ras, dan
juga itik. Selanjutnya kita masuk ke budaya. Secara garis besar, penduduk di Sulawesi Utara terdiri atas 3 etnis suku besar, yakni suku Minahasa, suku Sengihe dan Talaut, dan juga suku Bolang Mongondo. Ketiga suku atau etnis besar ini mempunyai subetnis yang memiliki bahasa dan tradisi yang berbeda-beda pula. Kita masuk kepada upacara di Sulawesi Selatan. Ada namanya upacara Tau Pekong atau Cap Gomeh. Seperti di daerah lainnya, perayaan atau upacara ini juga rutin dilaksanakan di Sulawesi Utara. Yang terlebih lagi pada kota Manado. Upacara ini dimeriahkan dengan atraksi dari Ince Pia, yakni seorang yang memotong-motong badan dan mengiris lidahnya dengan pedang yang tajam, serta menusuk pipi dengan jarum besar dan tajam. Akan tetapi si Ince Pia ini tidak mengalami luka sedikit pun. Ada juga selanjutnya budaya Mapalus. Mapalus ini merupakan sebuah tradisi budaya suku Minahasa, di mana dalam mengerjakan segala sesuatu itu dilakukan secara bersama-sama atau bergotong royong. Budaya Mapalus ini mengandung arti yang sangat mendasar. Mapalus juga dikenal sebagai local spirit dan local wisdom di masyarakat Minahasa. Selanjutnya ada Masamper, sebuah tradisi di wilayah Sangihe Talaut. Pengucapan atau rasa syukur dalam tradisi Minahasa. Selanjutnya ada Sabel. Sabel ini merupakan salah satu senjata tradisional di suku Minahasa. Ada juga rumah tradisional suku Sulawesi, yaitu dinamakan dengan Wale. Di Sulawesi Utara banyak terdapat tarian-tarian dan beberapa tarian yang terkenal tingkat nasional, seperti tarian poco-poco, tari gunde, tari maengket, dan tari cakalele. Selanjutnya, Sulawesi Utara juga mempunyai aneka jenis makanan khas, antara lain tinutian atau midal, itu merupakan bubur Manado, ada nasija, pangi yang lezat, gulai ikan fufu, dan dodol, serta dodol salak yang langka. Di samping itu juga ada dodol Amurang asal dari Kabupaten Minahasa Selatan yang terkenal, yang dibuat dengan aneka rasa. Poin ketiga yaitu flora dan fauna di Provinsi Sulawesi Utara. Luas hutan di Provinsi Sulawesi Utara ini mencapai 764.739,27 hektar yang terdiri dari hutan konservasi, hutan produksi yang dapat dikonservasi, hutan lindung, hutan produksi terbatas, dan juga hutan produksi. Flora dan fauna khas Provinsi Sulawesi Utara adalah pohon langusei atau Ficus minahasa. Ini merupakan flora khas dari Sulawesi Utara. Dan Tarsius. Tarsius ini merupakan fauna khas Sulawesi Utara. Nah, ini merupakan gambar dari flora langusei yang merupakan tanaman identitas Sulawesi Utara. Langusei mendampingi Tarsius yang ditetapkan menjadi fauna identitas Sulawesi Utara. Yang khas dari pohon ini adalah bunganya yang berbentuk bongkol sehingga menyerupai buah. Selain itu ada aren, kayu aboni, govasa, kayu arang, kayu bugis, kayu basi patai, dan masih banyak yang lainnya. Dan ini merupakan gambar dari fauna Tarsius. Ini merupakan binatang yang unik dan juga langka. Binatang ini menjadi maskot Provinsi Sulawesi Utara. Selain itu ada juga fauna seperti anoa, babi rusa, celepuk, monyet hitam, maleo. Selanjutnya saya akan membahas mengenai Provinsi Gorontalo. Poin A, kondisi fisik Provinsi Gorontalo. Berdasarkan letak astronomisnya, Gorontalo ini terletak antara 0 derajat 19 menit hingga 1 derajat 15 menit lintang utara dan 121 derajat 23 menit hingga 123 derajat 43 menit bujur timur. Wilayah provinsi ini berbatasan langsung dengan
dua provinsi lainnya, yaitu pada bagian barat berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tengah, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Utara, bagian utara berhadapan langsung dengan Laut Sulawesi, dan bagian selatan dibatasi oleh Teluk Tomini. Luas Provinsi Gorontalo secara keseluruhan adalah 11.967,64 km persegi. Jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia, luas wilayah provinsi ini hanya sekitar 0,63% saja. Provinsi Gorontalo ini terdiri dari 5 provinsi dan 1 kota. Berdasarkan topografinya, permukaan tanah di Provinsi Gorontalo sebagian besar adalah perbukitan. Oleh karenanya, provinsi ini mempunyai banyak sekali gunung dengan ketinggian yang beragam. Salah satunya itu Gunung Tabongo. Gunung Tabongo ini terletak di Kabupaten Bualome yang merupakan gunung tertinggi di Provinsi Gorontalo. Sedangkan Gunung Litu-Litu yang terletak di Kabupaten Gorontalo merupakan gunung terendah di Provinsi Gorontalo. Secara topografis, provinsi ini relatif rendah, yaitu 0 hingga 40 derajat, dengan ketinggian berkisar antara 0 hingga 2.400 meter atau 7.900 kaki di atas permukaan laut. Panjang garis pantai lebih dari 590 km atau 370 mil. Di samping mempunyai banyak gunung, provinsi ini juga dilintasi oleh banyak sungai. Sungai terpanjang adalah Sungai Paguyaman yang terletak di Kabupaten Bualome yang panjangnya mencapai 9,3 km. Sedangkan sungai yang terpendek adalah Sungai Bolontio dengan panjang alirannya 5,3 km yang terletak di Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya akan membahas iklim. Dengan kondisi Provinsi Gorontalo yang terletak di dekat dengan garis khatulistiwa, membuat daerah ini memiliki suhu yang cukup panas. Suhu minimum terjadi pada bulan September, yaitu sebesar 22,8 derajat Celcius, sedangkan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 33,5 derajat Celcius. Pada tahun 2013, suhu rata-rata provinsi berkisar antara 26,2 derajat Celcius hingga 27,6 derajat Celcius. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban pada tahun 2013 lalu mencapai 86,5%. Sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei, yaitu 307,9 mm. Tetapi jumlah hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Juli dan Desember, yaitu sebanyak 24 hari. Kita masuk kepada poin kedua, yaitu kondisi sosial, budaya, dan ekonomi Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil sensus penduduk pada tahun 2020, mencatat penduduk Gorontalo pada tahun 2020 sebanyak 1.171.681 jiwa. Jumlah penduduk Gorontalo ini mengalami peningkatan semenjak didirikan pada tahun 2000. Hasil sensus penduduk pada tahun 2020 apabila dibandingkan dengan hasil sensus penduduk pada tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 131.517 jiwa atau rata-rata sebanyak 13.152 jiwa setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2010 hingga 2020, laju pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 116% per tahunnya. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 110 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk periode 2000 hingga 2010, yaitu sebesar 226%. Gorontalo sudah menjadi salah satu wilayah menjadi jalur perdagangan Indonesia sejak dahulu kalanya. Perekonomian di Provinsi Gorontalo sekarang menjadi salah satu perekonomian yang pesat perkembangannya. Sektor pertanian, perikanan, dan jasa adalah sektor yang diandalkan oleh provinsi ini. Selain itu juga ada
potensi kelautan, yaitu budidaya rumput laut. Kita selanjutnya membahas sungai. Yang pertama ada Sungai Marisa. Sungai ini merupakan sebuah sungai di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Utara, Indonesia, sekitar 1.800 km di timur laut ibu kota Jakarta. Sungai Marisa ini mengalir membelah kota Marisa, yang mana kota Marisa ini merupakan ibu kota dari Kabupaten Obuwato. Selanjutnya ada Sungai Paguyaman. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar yang terletak di Provinsi Gorontalo, sekitar 1.900 km di timur laut ibu kota Jakarta. Sungai Paguyaman ini memiliki panjang sekitar 136,25 km, mengalir dari barat ke timur, kemudian berbelok ke selatan. Selanjutnya ada Danau Limboto. Danau ini merupakan sebuah danau yang terletak di Kecamatan Limboto, Gorontalo. Danau ini memiliki kedalaman 5 hingga 8 meter. Para pengunjung atau wisatawan dapat menikmati berbagai kegiatan, antara lain dengan memancing, berlomba berperahu, atau berenang. Danau Limboto ini dari tahun ke tahun, luas dan tingkat kedalamannya terus berkurang. Salah satu keunikan dari danau ini adalah terhubung langsung dengan laut sehingga menjadi habitat bagi ikan dan burung migran. Danau ini terdapat sumber air panas bumi dan menjadi muara bagi 23 sungai yang mengalir di sekitarnya. Budaya di Provinsi Gorontalo. Di Provinsi Gorontalo memiliki tradisi bela diri yang bernama Langga, atau bisa juga disebut dengan nama silat Gorontalo. Langga adalah sejenis silat yang mengandalkan pertahanan serta kekuatan tangan dan kaki. Selanjutnya ada Molalunga atau Pahutu. Pahutu Molalunga adalah upacara pemakaman adat di Gorontalo. Molalunga dilakukan oleh masyarakat karena 3 hal. Yang pertama yaitu mengedepankan nilai religius. Melakukan aktivitas ini akan mengajarkan nilai-nilai yang baik pada generasi yang masih hidup. Selanjutnya adalah nilai penghormatan. Mereka yang sudah meninggal akan dihormati sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Penghormatan ini juga berdasarkan jasa yang telah dilakukan. Terakhir adalah pengharapan pada jenazah dan perilakunya selama masih hidup. Selanjutnya ada Tumbilo Tohe, yang dalam arti bahasa Gorontalo terdiri dari kata Tumbilo yang berarti pasang dan Tohe yang berarti lampu, yaitu acara menyalakan lampu atau malam pasang lampu. Tradisi ini merupakan tanda bakal berakhirnya bulan suci Ramadan yang telah memberikan inspirasi kemenangan bagi warga Gorontalo. Pelaksanaan Tumbilo Tohe ini menjelang maghrib hingga pagi hari yang dilakukan selama 3 hari, berakhir sebelum menyambut kemenangan di Hari Raya Idul Fitri. Selanjutnya ada Dikili. Dengan sambutan Serambi Madinah, Gorontalo merupakan provinsi dengan budaya Islam yang kental dan berbaur dengan tradisi lokal. Salah satu budaya yang menggabungkan keduanya adalah Dikili. Budaya ini diadakan untuk memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW sesuai dengan tradisi Gorontalo. Selanjutnya ada sumber daya alam di Provinsi Gorontalo. Yang pertama ada potensi perkebunan. Hasil tanaman perkebunan di Gorontalo yang cukup mendominasi adalah kelapa, kakao, kopi, cengkeh, pala, jambu, kacang mete, jagung, serta ubi kayu. Yang kedua ada potensi perikanan dan kelautan. Gorontalo memiliki laut yang cukup luas, yakni 270 km di bagian utara dan 320 km di bagian selatan. Sektor perikanan tangkap Gorontalo bisa memproduksi sebanyak 37.036 ton per tahunnya. Budidaya laut menghasilkan 5.648,3 ton per tahunnya, dan ikan air tawar yang terus mengalami peningkatan hingga mampu menghasilkan
928,6 ton per tahunnya. Selanjutnya ada potensi barang tambang. Gorontalo memiliki beberapa produk unggulan yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti emas, perak, tembaga, batu gamping, batu granit, zeolit, koalit, pasir korsar, serta lempung. Poin ketiga ada flora dan fauna di Provinsi Gorontalo. Luas hutan di Gorontalo masih tergolong cukup luas, sekitar 826.000 hektar, yang lebih dari setengahnya adalah hutan produksi. Flora khas dari Provinsi Gorontalo sendiri adalah Gipasa atau Gofasa atau juga kayu biti. Tumbuhan ini tingginya dapat mencapai 40 meter, yang diameter batangnya mencapai 130 cm. Kayu Gofasa ini berwarna kepucatan. Sedangkan fauna khas Gorontalo ada ikan bulalau, yang mana ikan ini berhabitat di air laut. Ikan ini hampir-hampir mirip dengan ikan belanak yang berbentuk kecil dan memanjang. Selanjutnya, hewan fauna khas Gorontalo adalah monyet Gorontalo, yang merupakan satwa endemik yang memenuhi Taman Nasional di Gorontalo. Sekian video saya. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.